marilah kita mengarahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah saat ini dengan penuh kerinduan kita datang menghampiri tahtanya yang kudus. Kita mau memuji kebesarannya. Kita mau menaikkan syukur karena Dia adalah Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati kita. Mari kita katakan, Bapa, ku datang, aku siap menyembah-Mu. Bapa, ku datang, menyembah-Mu di sini. Ku takut sebab Kau sertaku, Kau sagu bimbang, Kau di dalamku, Kau sagu cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi sebab Kau sertaku, Kau sagu bimbang, Kau di dalamku, Kau sagu cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita lebih jauh, saya mengajak kita untuk kembali mengoreksi diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapannya, sehingga Ia melayakkan setiap kita. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami ada di sini. Kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Kami menyadari siapa diri kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami membuat hati Tuhan sedih dan marah oleh karena pelanggaran dan dosa kami. Kami seringkali mengecewakan Tuhan dengan perkataan kami, dengan tingkah laku kami. Tuhan, ampunilah kami. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh dilayakkan untuk kembali memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa kita, dengarkan berita anugerah yang terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan dengarkan petunjuk baru, hidup baru, yang akan memimpin hidup kita di dalam seminggu yang akan datang, yang terambil di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, di tahun 2020 ini, kita mendapati sebuah realita yang tidak terduga sebelumnya. Jikalau di awal tahun kita sudah menyusun begitu banyak rencana, kita akan ini, kita akan itu, tetapi kita tahu, wabah COVID-19 telah memporak-porandakan semua rencana kita. Saya ingin bertanya, adakah hati kita tetap dipenuhi sukacita dan damai? Seharusnya jawaban kita tetap, ya, hati kita tetap dipenuhi damai dan sukacita. Karena kita memiliki Tuhan Yesus dan itu lebih dari cukup. Saya mengajak kita bersama-sama memujikan PPR nomor 78, Damai yang Padaku. Damai di hatiku, bukan di dunia. Damai yang di dalam hati. Ujian dan susah bagai awan gelap, tapi hati
bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari yang pertama-tama kita berdoa. Kita menaikkan syukur atas segala berkat-berkat yang sudah kita terima. Di dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan selalu memberkati kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan gereja kita. Kita berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pelayanan online. Kita berdoa supaya Tuhan terus menolong mereka di dalam segala persiapan yang dilakukan. Kita juga berdoa untuk setiap kita sebagai jemaat, agar kita tetap fokus bisa beribadah dan mengalami kehadiran Tuhan, meskipun kita tidak bertatap muka dengan saudara-saudara kita seiman. Dan yang terakhir, mari kita berdoa, Tuhan menolong kita, supaya wabah COVID ini segera berakhir, perekonomian segera membaik, tindak kejahatan berkurang, dan kita bisa berkumpul kembali. Mari bersama-sama dengan membuka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, kami sungguh berterima kasih, karena di dalam sepanjang kehidupan kami tetap mendapati Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama-sama kami, melewati suka duka, kehidupan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau senantiasa memberkati kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena berkat-Mu, oleh karena penyertaan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan akan gereja kami GKT Blimbing. Tuhan, berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati mereka di dalam persiapan pelayanan online yang mereka terus lakukan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk mereka dapat melayani setiap kami dengan baik. Dan berkati kami setiap jemaat-Mu. Tuhan, tolong kami, meskipun kami tidak terbiasa dengan ibadah yang tidak bertatap muka, tetapi biarlah kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami tetap mengalami kehadiran Tuhan lewat ibadah kami. Dan kami terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Tuhan, tolonglah kami berdoa supaya wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir, boleh segera berhenti. Sehingga perekonomian negara kami khususnya dan juga kehidupan perekonomian setiap umat jemaat-Mu agar kembali membaik. Dan juga perilaku kejahatan boleh semakin berkurang dan bahkan juga setiap kami boleh kembali bersama-sama berkumpul kembali. Kami sungguh memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, tolonglah, biarlah Engkau sendiri akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini bertemakan tentang kesejahteraan kota. Sebagai warga negara Malang, mari kita terus berdoa bagi kota kita yang tercinta ini. Karena kesejahteraan kota di mana kita tinggal, itulah kesejahteraan kita bersama. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan doa bagi kota tercinta. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu.
kita pujikan sekali lagi. Kita sujud di kaki Tuhan. Kita sama-sama merendahkan diri. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu Tuhan, bersatu dengan tangis-Mu, bagi kota kami yang tercinta, bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh bersama duduk diam untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini juga kami boleh bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap kami, berkati hati, pikiran kami, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan pada kesempatan ini kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk membaca bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Judul perikopnya, Surat Kiriman kepada Orang-orang Buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu mengusahakan kesejahteraan kota. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembuangan di Babel adalah salah satu kisah bersejarah bagi orang Yehuda. Karena itu sebagai bentuk dari hukuman Tuhan kepada mereka. Meskipun sebenarnya orang-orang yang diangkut ke Babel ini tidak semuanya, tetapi masih ada beberapa yang tertinggal di Yerusalem. Nah, hukuman ini diadakan Tuhan kepada orang-orang Yehuda karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Nah, di dalam kesempatan ini Allah mengutus Yeremia untuk memberikan nasihat kepada orang-orang buangan tersebut melalui sepucuk surat. Nah, surat yang dikirimkan oleh Yeremia ini secara garis besar berisi nasihat dan juga peringatan kepada mereka. Nah, kondisi orang-orang Yehuda yang ada di Babel sangat memprihatinkan dan juga menyedihkan. Karena keadaan mereka di sana itu seakan-akan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berdosa dibandingkan saudara-saudara mereka yang masih tertinggal di Yerusalem. Nah, untuk itulah Yeremia dia menuliskan surat ini. Selain sebagai bentuk nasihat dan juga peringatan, dia juga memberikan penghiburan kepada mereka. Yeremia berusaha memberikan semangat, meyakinkan mereka untuk tidak putus asa dalam kondisi berat yang mereka alami di Babel. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berada di daerah asing, misalnya kita datang ke suatu tempat, saya yakin setiap kita pasti harus menyesuaikan diri dengan kondisi atau keadaan dari daerah yang kita datangi tersebut. Tidak mungkin jikalau daerah itu yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Contohnya saya yang berasal dari Sulawesi, lalu saya datang ke Jawa. Nah, tentu saya harus menyesuaikan diri saya dengan pola kehidupan yang ada di Pulau Jawa dengan orang-orang Jawa gitu. Karena tidak mungkin saya meminta orang-orang Jawa untuk menyesuaikan dengan saya yang berasal dari Sulawesi gitu ya. Nah, dalam masa penyesuaian itu bukan hal yang mudah karena ada banyak hal yang harus disesuaikan. Entah itu penyesuaian budayanya, bahasanya, atau mungkin makanannya dan lain sebagainya. Nah, demikianlah yang dialami atau dirasakan oleh orang-orang Yehuda ketika mereka diangkut atau dibuang ke Babel. Namun kondisinya mereka di Babel bukan sebagai pendatang atau perantau, melainkan kedatangan mereka di sana sebagai tawanan atau sebagai budak. Nah, kalau kita saat ini biasa sebut pembantu atau babu ya. Nah, tentu ini merupakan kondisi yang jauh lebih berat dari seorang pendatang atau perantau. Karena kehadiran mereka di sana sebagai budak, yang dalam pengertian lain mereka hidup di bawah tekanan atau paksaan dari orang-orang yang ada di Babel. Dan masa-masa berat itu harus mereka jalani selama 70 tahun lamanya. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam pergumulan yang begitu berat, tentu setiap kita mengharapkan agar pergumulan itu dapat berlalu dengan cepat. Karena memang setiap kita manusia pasti lebih suka atau lebih mengharapkan agar Tuhan menolong dalam waktu yang singkat dan cepat. Namun seringkali realita yang terjadi, yang dialami, khususnya bagi orang-orang Yehuda ini di pembuangan adalah mereka harus menanti selama 70 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita berada di posisi mereka, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita rasakan jikalau kita berada di posisi mereka? Nah, melalui Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ini kita akan belajar 2 tindakan yang harus kita lakukan untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Sama seperti tema kita tadi. Begitu juga dengan orang Yehuda. Kita bisa belajar dari kehidupan orang-orang Yehuda yang hidup di tengah-tengah
bangsa asing, yaitu Babel. Bagaimana mereka hidup di sana, bagaimana mereka mengusahakan kesejahteraan hidup mereka dan juga kesejahteraan kota itu di mana mereka tinggal. Nah, yang pertama, berserah kepada Tuhan. Kita bisa perhatikan di ayat yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Nah, jemaat Tuhan, salah satu alasan Yeremia dia menuliskan surat kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan, karena untuk memberikan peringatan kepada mereka agar supaya mereka tidak terpengaruh oleh nubuatan dari nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa pembebasan akan segera terjadi bagi mereka yang ada di Babel. Nah, tentu orang-orang Yehuda yang mendengarkan nubuatan seperti ini akan lebih menerimanya. Tentu saja karena mereka semua menantikan akan hal itu. Nah, untuk itulah dalam kesempatan ini Yeremia dia menuliskan surat sekaligus dia memberikan peringatan kepada mereka agar tidak terpengaruh pada ucapan para nabi palsu tersebut yang hanya memberikan harapan palsu kepada mereka. Yeremia tahu bahwa akan ada konsekuensi besar atau resiko besar yang akan dia alami ketika dia melawan tindak kejahatan dari para nabi palsu. Namun Yeremia dia tetap menjalankan tugasnya untuk menegakkan kebenaran yang benar dari Tuhan. Yeremia dengan tegas berkata bahwa pembuangan orang Yehuda ke Babel adalah hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di Yeremia 25, di sana dijelaskan kisahnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para nabi palsu khususnya di pasal yang ke-28 di sana disebutkan namanya yaitu Hananya. Nah, Hananya ini dia memprediksi bahwa dalam kurun waktu 2 tahun maka orang-orang Yehuda ini akan terbebas dari Babel. Nah, tetapi pada kenyataannya ternyata Hananya ini dihukum oleh Tuhan. Pada tahun itu setelah dia memberikan nubuatan palsu tersebut, tahun itu juga dia dihukum Tuhan. Dia mati, Bapak Ibu bisa lihat di pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-17. Hananya mati, dihukum oleh Tuhan karena memberikan nubuatan yang palsu yang bukan berasal dari Tuhan. Lalu setelah 2 tahun juga telah berlalu, ternyata tidak ada tanda-tanda Yehuda akan keluar dari Babel. Hingga akhirnya orang-orang Yehuda ini pun mulai putus asa. Dan di kesempatan ini juga Yeremia dia mengingatkan kepada mereka di ayatnya yang ke-4 pasal yang ke-29 bahwa pembuangan ke Babel adalah hukuman Tuhan yang akan berlangsung selama 70 tahun lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan situasi yang paling berat bagi orang Yehuda karena mereka berharap agar segera terbebas dari Babel. Namun realitanya mereka harus bersabar selama 70 tahun lamanya. Nah, untuk itulah Yeremia secara tidak langsung dia meminta kepada orang-orang Yehuda ini supaya mereka menerima hukuman tersebut. Atau dengan kata lain, Yeremia mengatakan kepada mereka secara tidak langsung supaya menerima realita atau keadaan yang ada saat itu. Nah, Bapak Ibu, memang terkadang ada kalanya ketika kita berada di dalam pergumulan yang begitu berat, jalan satu-satunya adalah kita menerima keadaan tersebut. Mengapa? Karena apabila kita tidak dapat menerima realita atau keadaan yang terjadi saat itu, maka hal itu tentu akan berdampak bagi diri kita sendiri. Misalnya kita bisa frustasi, stres, jatuh sakit, dan lain sebagainya. Menerima keadaan juga bukan berarti kita menyerah dan tidak melakukan apa-apa. Bukan. Menerima keadaan berarti kita berusaha untuk berdamai dengan kondisi atau keadaan yang terjadi saat itu. Dalam pengertian lainnya, khususnya kita sebagai orang Kristen, berarti kita berserah kepada Tuhan, mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan kehendaki terjadi. Nah, jemaat Tuhan, di ayatnya yang kelima, firman Tuhan melalui surat yang ditulis Yeremia berkata, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya." Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa Tuhan menyuruh mereka agar mengatur hidup mereka dengan sebaik-baiknya selama mereka tinggal di Babel. Tidak ada gunanya mereka mengeluh, tidak ada gunanya mereka bersungut-sungut, karena hal itu hanya akan membuat mereka semakin tertekan, frustasi, dan sebagainya. Firman Tuhan kepada mereka adalah mengatur hidup mereka dan merencanakan masa depan, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, bukan berkurang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita dapat menemukan, kita dapat melihat hal menarik yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan orang-orang Yehuda yang ada di Babel ini. Yang pertama, Tuhan memang sedang menghukum mereka. Kalau dalam pengertian lain bisa dikatakan Tuhan sedang mendisiplinkan umatnya.
Karena umatnya ini tidak taat, jadi Tuhan disiplinkan mereka supaya mereka sadar akan dosa mereka dan juga mereka bisa taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan juga sudah menyediakan masa depan yang indah bagi orang Yehuda ini. Jadi Bapak Ibu di sini kita dapat melihat ada hukuman atau disiplin dari Tuhan dan juga ada berkat yang Tuhan perbuat melalui pembuangan di Babel ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah dari seorang ibu yang mengalami sakit kanker ovarium, kista, yang sudah sangat parah, bahkan bisa dikatakan sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, ibu ini harus melakukan pengobatan kemoterapi. Namun meski sudah melakukan kemoterapi, nyatanya keadaan ibu ini malah semakin parah. Hingga pada kemoterapi yang ketiga, para dokter yang menanganinya menghentikan pengobatan kemoterapi, karena hal itu hanya akan semakin membahayakan kondisi fisik dari sang ibu. Nah, kondisi ibu ini kian hari semakin merosot, semakin lemah, semakin sakit. Bahkan dokter juga sudah mengatakan bahwa ibu ini tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, di tengah-tengah pergumulan berat yang dia alami, ibu ini mengalami kesakitan yang teramat sangat. Baik itu kesakitan secara fisik maupun secara batin. Belum lagi biaya pengobatan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya sang ibu ini hanya bisa melakukan operasi penyedotan cairan di tubuhnya apabila perutnya sudah membengkak. Nah, ibu ini dia tidak bisa mengharapkan pertolongan kepada siapapun di dalam dunia. Dokter sudah angkat tangan. Dia berharap kepada keluarga juga sudah tidak bisa gitu ya. Nah, tetapi cara satu-satunya yang dapat ia lakukan di dalam kondisi seperti itu adalah menanti pertolongan dari Tuhan. Berharap dan berserah kepadanya. Yang mana ibu ini sendiri tidak tahu kapan waktu pertolongan Tuhan itu akan terjadi atasnya. Lalu dengan yakin ibu ini berkata bahwa jika Tuhan menghendaki saya untuk sembuh, maka saya pasti akan sembuh dengan kuasa-Nya yang ajaib. Tetapi jika Tuhan tidak menghendaki saya untuk sembuh, maka saya juga yakin bahwa Dia pasti akan memberikan saya kekuatan untuk dapat menjalani masa-masa berat ini sampai saatnya tiba di mana Dia memanggil saya untuk pulang. Nah, jemaat Tuhan, kisah ibu ini memberikan gambaran kepada kita mengenai berserah kepada Tuhan dengan membiarkan kehendak-Nya saja yang terjadi atas kehidupan kita, bukan kehendak kita. Lalu di akhir kisahnya ibu ini dia mengalami pemulihan yang ajaib dari Tuhan. Dan dia mempersembahkan dirinya untuk menyaksikan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya bagi orang lain. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita saat ini pasti punya pergumulannya masing-masing. Entah itu pergumulan yang kecil ataupun pergumulan yang besar. Dan tentu saja dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap kita pasti membutuhkan jalan keluar yang cepat dan tepat. Namun kadangkala harapan kita selalu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Apalagi kalau kita sebagai orang Kristen yang mungkin kita sudah berdoa, memohon setiap waktu kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Mungkin kita mulai merasa ragu dengan pertolongan Tuhan, atau mungkin kita mulai kecewa karena Tuhan seakan-akan tidak mendengar doa kita. Tetapi jemaat Tuhan, mari kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan kepada orang-orang Yehuda ketika mereka dibuang ke Babel. Ketika Tuhan mengangkut orang-orang Yehuda ini ke Babel, maka bukan berarti Tuhan sedang menyakiti mereka. Bukan, melainkan Tuhan sedang memperhatikan atau melawat umatnya dengan cara mendisiplinkan mereka. Bapak Ibu yang sudah punya anak, jikalau anaknya berbuat kesalahan, saya yakin sebagai orang tua yang baik pasti akan menegur atau mendisiplinkan anaknya dengan cara yang benar tentunya. Agar supaya anaknya sadar akan kesalahannya dan berharap tidak melakukan kesalahan lagi. Gitu ya. Sama Tuhan pun demikian. Meski sebenarnya ketika Tuhan mendatangkan kesulitan atau pergumulan berat dalam kehidupan kita, maka bukan berarti juga karena kita melakukan kesalahan. Tetapi bisa juga karena Tuhan sedang mengasah iman kita agar kita semakin berserah, bergantung, bersandar kepadanya. Nah, ketika Tuhan mendatangkan pergumulan atau kesulitan di dalam kehidupan kita, maka yakinlah bahwa pergumulan itu pasti sesuai dengan porsi kekuatan kita masing-masing. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ayat ini jelas mengingatkan kepada setiap kita bahwa segala pergumulan yang kita hadapi pasti tidak akan melebihi kekuatan kita sendiri. Dan di dalam segala pergumulan itu selalu ada jalan keluar yang telah Tuhan sediakan, sehingga kita dapat melewatinya. Hanya saja kita harus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, begitu pula dalam kondisi kita hari ini. Setiap kita umat manusia sedang berperang melawan virus corona. Ini bukan pergumulan pribadi atau pergumulan suatu kelompok saja, tetapi ini pergumulan yang universal, yang artinya seluruh dunia bergumul melawan virus ini. Nah, ada begitu banyak cara dan usaha yang dilakukan untuk memutuskan rantai virus corona. Namun sampai hari ini kalau kita perhatikan keadaannya masih tetap sama saja. Bahkan mungkin ada yang masih semakin parah gitu ya. Mungkin kita berpikir kapan masa-masa ini akan berakhir. Kenapa Tuhan seakan acuh dan tidak peduli pada setiap kita yang setiap hari berdoa supaya virus ini dapat segera berlalu. Apalagi kita jemaat GKT Belimbing, setiap hari kita hamba-hamba Tuhan mengirimkan renungan, bahkan pokok doa yang isinya selalu doakan tentang keadaan saat ini, khususnya wabah virus corona ini. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini, kenapa Tuhan seakan-akan belum menjawab doa kita? Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini setiap kita diingatkan kembali untuk memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita memang perlu mematuhi segala aturan atau himbauan dari pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Tetapi biarlah dalam menjalani semua itu kita juga boleh berserah kepada Tuhan, membiarkan kehendaknya yang terjadi. Mari kita tetap berserah, bersandar kepada Tuhan, dan juga mari kita boleh menata hidup kita di masa-masa ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Dengan demikian maka kita sudah mengusahakan kesejahteraan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Lalu selanjutnya tindakan yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita menjadi pembawa damai atau pembawa shalom bagi lingkungan kita atau bagi kota yang kita tempati saat ini. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perintah selanjutnya yang Tuhan berikan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel adalah menjadi pembawa damai di Babel. Nah, kata kesejahteraan di ayat yang ke-7 di sini menggunakan kata shalom yang berarti damai. Jadi di sini Tuhan ingin supaya ketika orang Yehuda berada di Babel, maka haruslah mereka menjadi pembawa damai dengan cara membangun hubungan yang baik bersama dengan orang-orang di Babel. Mengapa? Karena dengan hubungan baik yang tercipta di antara mereka, maka orang-orang Babel pasti akan memperlakukan mereka dengan baik pula. Meski kehadiran mereka di sana hanya sebagai tawanan atau budak. Nah, dengan demikian orang-orang Yehuda pasti bisa melewati masa-masa mereka di Babel tanpa ada tekanan atau siksaan dari orang-orang di Babel. Selain itu Tuhan juga meminta mereka agar mendoakan kota itu, mendoakan kota Babel. Nah, hal ini tentu untuk kemakmuran kehidupan mereka juga. Karena apabila kehidupan di Babel makmur, maka kehidupan mereka juga pasti akan makmur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan suatu perkara yang mudah. Ini sama seperti Tuhan menyuruh orang-orang Yehuda ini agar berdoa kepada Tuhan untuk memberkati kota Babel yang tak lain adalah musuh mereka sendiri. Nah, secara manusia mungkin kita berpikir ini hal yang egois. Tetapi jikalau kita perhatikan sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan hal yang menarik. Yaitu dasar bagi kita orang Kristen, yaitu mengasihi musuh kita sendiri. Nah, ajaran ini juga mengingatkan kita tentang ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru gitu. Untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hal itu mudah dilakukan? Saya yakin tidak. Tetapi itulah yang memang harus kita lakukan, yaitu menjadi pembawa damai bagi sesama kita, termasuk bagi musuh kita sendiri. Perintah Tuhan agar orang-orang Yehuda mengusahakan kesejahteraan di Babel berarti meliputi ketaatan orang Yehuda pada segala aturan umum yang ada di Babel, terkecuali penyembahan berhala, karena orang Babel ini terkenal dengan penyembahan berhala. Tetapi di sini Tuhan melarang mereka untuk mengikuti itu. Namun di dalam aturan yang umum, maka orang-orang Yehuda ini harus menaatinya.
Orang-orang Yehuda harus beradaptasi dengan pola hidup orang-orang di Babel dengan tidak bertindak sesuka hati mereka. Karena itu pasti akan berdampak bagi diri mereka atau mungkin bagi orang-orang Yehuda yang ada di sana. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah mengingat pola hidup antara orang Yehuda dan Babel berbeda. Tetapi memang seperti itulah aturan main ketika kita berada di tempat asing, yakni menyesuaikan diri dengan tempat tersebut. Contohnya para misionaris gitu ya, kalau mereka mau memberitakan Injil ke suatu tempat, maka mereka harus menyesuaikan diri mereka dengan tempat tersebut. Karena tidak mungkin tempat itu yang menyesuaikan diri dengan mereka, seperti yang sudah saya sampaikan juga di awal tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga berlaku bagi setiap kita pada hari ini. Tuhan ingin kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan juga dapat memberi dampak bagi tempat di mana kita tinggal. Entah itu di kota, ataupun di desa, atau di kampung. Sekalipun mungkin kita sudah berada di tempat itu, sudah dari kecil atau mungkin kita lahir di situ, maka tetaplah usahakan untuk menjadi pembawa damai bagi tempat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah. Suatu hari ada sebuah keluarga yang harus pindah dari sebuah kota ke kota lain. Katakanlah dari kota A ke kota B gitu ya. Karena sang kepala keluarga yaitu sang suami atau sang ayah ini, dia harus dipindah tugaskan ke kota yang B gitu ya. Nah, kepindahan mereka ke sana ternyata tidak disetujui oleh sang anak itu. Anaknya itu enggak suka, dia sudah merasa nyaman di kota A. Dia tidak mau lagi pindah ke kota B, mengingat kota B ini merupakan daerah yang cukup jauh dan juga kecil gitu ya. Nah, kedua orang tua dari anak ini berusaha untuk memberikan pengertian kepada sang anak. Hingga akhirnya anak ini pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti kedua orang tuanya. Mereka pun akhirnya pindah ke kota B. Nah, beberapa hari mereka tinggal di sana, mereka mulai melakukan berbagai aktivitas. Sang ayah atau sang suami mulai bekerja di tempatnya yang baru, begitu juga dengan sang anak, dia masuk ke sekolah yang baru, dan sang ibu dia tetap tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Nah, beberapa hari berlalu sang anak ini ternyata dia merasa tidak nyaman. Dia protes kepada orang tuanya karena dia tidak bisa melakukan banyak hal di kota itu. Dia bilang dia tidak punya teman dekat di kota itu, di sekolahnya. Juga di kota itu tidak ada tempat-tempat hiburan seperti mal dan lain sebagainya gitu ya. Belum lagi warga atau tetangga yang ada di sekitar rumah mereka juga cukup tertutup. Nah, tetapi sang ayah ini tetap berusaha untuk meyakinkan kepada sang anak bahwa dia harus memulai menikmati segala sesuatu di dalam kota itu. Kalau dia merasa tidak punya teman, maka mulailah untuk mencari teman yang bisa dipercaya. Nah, anak ini awalnya memang kesusahan untuk menjalaninya. Namun lambat laun akhirnya dia mulai bisa beradaptasi, begitu pula dengan keluarga mereka. Setiap hari kedua orang tuanya berusaha untuk membangun relasi dengan warga atau tetangga yang ada di sekitar rumah mereka. Hingga akhirnya lama-kelamaan mereka bisa dekat dan mereka mulai nyaman juga tinggal di tempat itu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah ini kita pun sama. Kita diingatkan untuk menjadi pembawa damai atau membawa kesejahteraan bagi kota atau daerah yang kita tinggali saat ini. Tentu dengan membangun relasi dengan warga yang ada. Lalu menaati segala aturan yang ada di dalam daerah tersebut. Dengan demikian, kehadiran kita juga dapat diterima di situ. Dan jemaat Tuhan, jikalau kita diberikan pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan bagi kota yang kita tinggali atau negara yang kita diami saat ini? Apakah kita sudah menjadi warga yang baik bagi kota atau daerah tersebut atau malah sebaliknya? Nah, biarlah setiap kita, khususnya kita sebagai jemaat GKT Belimbing yang hidup di seputaran kota Malang, mari kita belajar dari orang-orang Yehuda yang hidup di Babel. Kita belajar untuk berperan aktif demi kesejahteraan kota yang kita tinggali saat ini. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi biarlah hal itu tidak membuat kita akhirnya menjadi warga yang pasif dan memberontak pada aturan yang ada. Tapi mari sebaliknya kita mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk menjadi pembawa damai bagi sekeliling kita. Selain bertindak aktif, mari juga kita terus doakan kota yang kita diami saat ini, agar kota ini boleh semakin sejahtera, boleh semakin makmur. Karena apabila kota Malang ini sejahtera, maka kita yang tinggal di dalam juga pasti akan merasa sejahtera atau makmur juga. Kita akan merasakan dampaknya. Terlebih lagi di dalam masa-masa adanya pandemi COVID-19 ini, apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Misalnya dengan taat pada segala aturan pemerintah untuk diam di rumah, menggunakan masker dan lain sebagainya. Apakah kita sudah melakukannya atau malah sebaliknya kita protes dan membuat kericuan?
Selain itu, apakah kita juga sudah mendoakan kota kita ini setiap hari? Berdoa bagi pemerintah yang terus berjuang menanggulangi wabah ini, atau kita malah marah pada segala peraturan yang mereka keluarkan? Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota. Itulah perintah Tuhan kepada setiap kita. Maka marilah setiap kita ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan kota kita ini, Kota Malang, dengan cara taat pada segala aturan atau anjuran atau himbauan dari pemerintah. Terus doakan kota ini, agar apabila kota ini makmur, maka kita yang tinggal di dalamnya juga dapat menikmati kemakmurannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan menutup khotbah saya dengan menyanyikan sebuah pujian. Saya mengajak kita untuk menyanyi bersama, yaitu lagu Doa Kami. Nah, pujian ini mengingatkan kepada setiap kita untuk berdoa bagi bangsa kita ini. Biarlah segala problem yang terjadi di dalam negara kita juga boleh cepat berlalu, khususnya di dalam masa-masa COVID-19 ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian bagian refnya saja. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami, Tuhan, supaya kami hidup sebagai anak-anak-Mu dapat ambil bagian, Tuhan, untuk mensejahterakan kota di mana kami tinggal, Tuhan. Ya Tuhan, tolong setiap kami supaya di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan, ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Sambil kita menyiapkan persembahan, mari kita memujikan kekuatan hatiku.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan barisan di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan barisan di hidup. Kau menara dan perisai di hidupku, Tuhan. Kau menara dan barisan di hidupku. Mari kita berdoa, minta kesediaan untuk Pendeta Antonius memimpin di dalam doa persembahan. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan. Kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, berbakti di hadapan-Mu, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan persembahan kami. Tuhan yang memberkati seluruh persembahan yang kami persembahkan ini, supaya dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama membaca Katekismus Heidelberg secara bertanggapan. Untuk apa dikatakan pula duduk di sebelah kanan Allah? Kristus naik ke surga untuk menunjukkan bahwa Ia adalah kepala gereja dan bahwa Bapa mengatur segala sesuatu melalui Dia. Apakah manfaat kemuliaan Kristus yang adalah kepala kita itu bagi kita? Pertama, melalui Roh Kudus-Nya, Ia mencurahkan karunia-Nya dari surga ke atas kita, anggota-anggotanya. Kedua, dengan kuasa-Nya Ia melindungi dan menyelamatkan kita dari semua musuh-musuh. Bagaimanakah kedatangan Kristus kedua kali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati menghibur Anda? Di dalam segala penderitaan dan penganiayaan, dengan kepala menengadah ke atas, saya mengarahkan mata saya ke surga dan dengan yakin menantikan hakim satu-satunya itu yang telah diadili menggantikan saya di hadapan Allah dan demikian telah membebaskan saya dari semua kutukan.
Dia akan menghukum semua musuh-musuhnya dan musuh-musuh kita ke tempat siksaan kekal. Tetapi saya dan semua orang-orang pilihannya akan dibawa bersama-sama dengannya ke dalam sukacita dan kemuliaan surgawi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita dalam sikap berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius dan kita aminkan dengan amin song. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh sumber berkat. Marilah jemaat yang terkasih, arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.